Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan semua. Perkenalkan kami dari Sipil UMKT Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dari kelompok Sipil UMKT. Kami ingin mempresentasikan tentang hasil dari PKM kami, yaitu kami mengambil riset eksakta dengan judul pemanfaatan limbah cangkang kelapa sawit atau CKS studi kasus penggunaan pasir tenggarong dan pengaruhnya terhadap kuat tekan beton. Dari saya, Siva Azara. Saya Rafiadil Jumari. Saya Bin Akbar Fahzaki. Baik, saya izin lanjutkan. Untuk penjelasan latar belakang dari penelitian ini ada dua kondisi yang kami temui di Kalimantan Timur. Yang pertama, melimpahnya limbah cangkang kelapa sawit dari industri perkebunan yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, kebutuhan akan material bangunan lokal seperti pasir tenggarong yang potensial untuk digunakan dalam campuran beton. Oleh karena itu, kami mencoba mengintegrasikan dua hal ini, yaitu mengolah limbah CKS sebagai agregat kasar pengganti bagian batu pecah dan menggunakan pasir lokal sebagai agregat halus. Harapannya, penelitian ini bisa didukung aspek keberlanjutan dan keekonomian lokal. Kemudian untuk perumusan masalah kami ada dua. Yang pertama, bagaimana material CKS dan pasir tenggarong memengaruhi perencanaan campuran desain beton. Yang kedua, bagaimana variasi substitusi CKS pada 0%, 3%, 6%, 12%, dan 20% memengaruhi kuat tekan beton pada umur 17, 14, dan 28 hari. Baik, saya izin. Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana limbah CKS dapat menggantikan sebagian agregat dasar serta menentukan presentasi optimal penggunaannya agar tekan beton tetap memenuhi mutu rencana K225. Baik, untuk metode penelitiannya, metode yang kami gunakan meliputi 5 tahap utama, yaitu yang pertama, persiapan material, termasuk pengujian karakteristik cangkang kelapa sawit, pasir, dan agregat kasar sesuai standar SNI. Yang kedua, perancangan campuran beton, big design untuk mutu K225. Yang ketiga, pembuatan benda uji berupa silinder ukuran 15 kali 30 cm dengan variasi 0% hingga 20% CKS. Kemudian yang keempat, perawatan beton curing selama 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. Dan yang terakhir, pengujian kuat tekan menggunakan alat compression testing mesin. Seluruh proses kami lakukan di Laboratorium Bahan dan Struktur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kemudian untuk hasil analisis, dari hasil pengujian kami menemukan bahwa semakin tinggi presentase CKS, kuat tekan beton justru menurun. Namun pada substitusi 3% CKS, nilai kuat tekan 28 harinya mencapai 18,53 MPa, yang sangat mendekati mutu rencana K225 sebesar 18,7 MPa. Penurunan kuat tekan pada kadar yang lebih tinggi disebabkan oleh porositas dan daya serap air CKS yang cukup tinggi, sehingga campuran beton menjadi kurang padat. Oke, baik. Buat kesimpulannya, CKS memiliki potensi untuk digunakan sebagai agregat kasar alternatif dalam beton dengan catatan penggunaannya dibatasi hanya sampai sekitar 3% agar mutu beton tetap terjaga. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan limbah kelapa sawit tidak hanya membantu pengurangan limbah industri, tetapi juga mendukung penggunaan material lokal seperti pasir tenggarong. Buat saran untuk penelitian berikutnya, kami menyarankan agar dilakukan perlakuan awal atau pre-treatment pada CKS, misalnya perendaman atau pelapisan untuk menurunkan daya serap airnya. Selain itu, pengujian durabilitas beton dengan CKS juga perlu dilakukan untuk menilai ketahanannya dalam jangka panjang. Baik, demikian presentasi dari kami mengenai pemanfaatan limbah cangkang kelapa sawit sebagai substitusi agregat dasar. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu, dosen, dan rekan-rekan sekalian.